dia air payungnya, mari kita coba. Rasanya tuh benar-benar tawar. Dan dia tuh ada di laut, teman-teman. Laut, keren kan? Berhubung sedang terjadi pasang surut, maka sebelum ke air terjun, saya menyempatkan diri untuk merasakan air tawar yang muncul di area laut. Orang-orang di sini menyebutnya dengan nama Pitang Wai-in. Konon katanya, air ini ditemukan oleh seseorang yang bernama Pitang yang sedang kehausan saat berburu babi hutan. Keunikan airnya ini juga kembali ceritanya Bapak Pitang. Sampai dengan nenek moyang juga masih berpakai fungsi. Air ini menjadi ritual bagi kami di nomada ini. Ketika hujan tidak ada, kami datang dan minta hujan. Akhirnya terjadi hujan juga. Ketika panasan berkepanjangan, kami juga datang menyampaikan bahwa cukup dulu hujan. Akhirnya bisa terjadi juga. Itu menjadi keunikan kami di nomada. Ternyata air ini bisa dijadikan ritual untuk memanggil hujan maupun panas oleh penduduk lokal. Penasaran seperti apa? Jangan lupa datang ke Desa Lobomada. Nah, sekarang saya sudah berada di depan jalan menuju air terjun Kokor. Saya tidak sendiri ya teman-teman, saya ditemani sama guide lokal. Kalau kemarin kita sama Om Fendi, hari ini kita sama kakak siapa? Kakak Sipri. Oke, kakak Sipri. Nah teman-teman, kali ini kita akan ditemani sama kakak Sipri menuju air terjun Kokor. Kira-kira jauh tidak kak? Jauh, jarak 1 kiloan. Oh, ya. 1 kilo. Oke guys, tidak usah lama-lama lagi ya. Kita langsung saja. Ayo kak. Medannya lumayan menantang bagi Anda yang suka berpetualang. Sebenarnya tidak seberapa jauh untuk sampai ke air terjun. Namun, untuk menghindari tanjakan, kami harus berjalan dengan rute berbentuk spiral. Beberapa kali melintasi anak sungai yang sama, lewati pepohonan, terobos ranting-ranting, lalu kembali lagi ke anak sungai. Tetap semangat ya! Padahal belum sampai ke tujuan guys. Jadi teman-teman, untuk sampai ke air terjun kita harus menghindari beberapa kali anak sungai. Jadi jika teman-teman ingin ke sini, saya sarankan teman-teman datang di pagi hari agar tidak terjebak panas. Oke teman-teman, kita lanjut ya karena ini masih terlalu jauh. Semangat guys. Di tengah hutan ini ternyata ada tanaman yang menurut Kak Sipri, tanaman ini biasanya diolah menjadi sayur oleh penduduk lokal. Kak Sipri, ini nama tanaman apa sih? Ini kami penduduk lokal di sini biasa disebut sayur kue. Oh iya, sayur kue. Kita biasa buat sayur. Yang pertama kita petik dan kita rebus. Pakai air bening pun boleh, pakai santan pun boleh. Ternyata luar biasa ya guys. Allah memberikan banyak manfaat untuk kita. Oke, kita lanjut ya karena perjalanan masih terlalu sangat panjang. Melewati jalur ini, kita harus berhati-hati ya, karena lebih sering melompati bebatuan sungai. Dan saya mulai lelah, padahal baru sampai di pertengahan jalan. Ayo kita jalan lagi yuk. Walau lelah menghujam sejak tadi dan persediaan air pun mulai menipis, namun saya masih tetap bersemangat ya karena tujuan kita belum tercapai.
saya lagi istirahat. Dan kebetulan air saya sudah habis dan saya haus. Tapi tidak perlu khawatir. Nanti dibantu ya sama Kak Sipri. Kak Sipri di mana sih? Di sini. Oke. Ayo guys. Kak Sipri ini bagaimana? Nah, ini cara potongnya harus panjang sehingga airnya jangan cepat habis. Cara potongnya begini. Dapat ini airnya. Mari kita coba. Diminum. Ya, betul. Rasanya tuh seperti air. Tapi ini lebih segar guys. Kayak dingin yang benar-benar alami. Luar biasa sih. Kak Sipri, ini kalau dalam bahasa lokal itu disebut apa sih? Ini bahasa lokalnya taliwai. Taliwai. Nah, taliwai. Taliwai. Kalau kami di sini biasanya kami pergi berburu atau pergi kebun, kami kehabisan air di jalan, kami cari air tali ini. Kalau kehabisan air di jalan. Keren kan? Alam memang benar-benar luar biasa. Jadi kalau teman-teman mereka kesini terus kehabisan air atau lupa bawa air, tidak perlu khawatir karena alam sudah menyediakan untuk kita. Oke, kita lanjut lagi. Ayo. Alam benar-benar memberikan banyak manfaat untuk kita ya. Jadi, kita wajib untuk menjaga dan melestarikannya. Setelah mendapat stok air dari taliwai, sejenis akar liana, tumbuhan rambat yang paling sering kita temukan di hutan tropis, saya pun melanjutkan perjalanan. Sayup-sayup sudah terdengar gemericik air yang menurut Kakak Sipri, tujuan kami sudah dekat. Akhirnya kita sampai juga di air terjun yang pertama, guys. Nah, di sini air terjunnya tuh unik, ada 3. Dan sekarang kita barusan sampai di air terjun yang pertama. Sebentar kita akan singgah di air terjun yang kedua. Dan yang terakhir kita akan singgah di air terjun yang ketiga. Penasaran seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya. Tapi sebelum kita ke air terjun yang kedua dan ketiga, kita nikmati dulu air terjun yang pertama ini. Ikuti ya. Air terjun Kokor ini sedikit unik. Air terjunnya ada 3 dan berbentuk seperti bertingkat. Debit airnya pun bergantung kepada musim. Jika tiba musim hujan, maka debit airnya besar dan sebaliknya. Airnya pun segar, mengalir turun pada dinding bebatuan cadas, membuatnya terlihat kokoh dan indah. Jika Anda ingin mandi, Anda bisa langsung berdiri di bawahnya ya. Mari kita lanjutkan perjalanan. Nah teman-teman, untuk sampai ke air terjun kedua, medannya sangat curam, jadi Kak Sipri akan membantu kita membuat pijakan kaki agar kita tidak terpeleset. Medan yang memacu adrenalin menjadi tantangan penuh cerita yang bisa dibawa pulang. Di awal, saya pun ragu-ragu, tetapi Kakak Sipri ini sungguh seorang guide yang luar biasa. Nah, itu dia air terjun yang kedua. Walaupun medannya agak sedikit wow dan air terjunnya agak sedikit rendah dari air terjun yang pertama, namun sensasi air terjunnya tidak kalah seru dari air terjun yang pertama. Mari kita nikmati bersama-sama. Air terjun kedua ini tidak setinggi yang pertama. Hanya saja debit airnya lebih besar. Saya tidak berlama-lama di sini karena ingin langsung ke air terjun yang terakhir. Letaknya tidak jauh di atas air terjun yang kedua. Benar kan? Tidak jauh. Ketiga air terjun ini terlihat seperti bertingkat. Dan ini dia sisi yang paling menarik yang saya suka. Nah, sekarang kita sudah sampai di air terjun yang terakhir. Namun sebelum kita menikmati sensasi dari air terjun yang terakhir, di sebelah saya sudah ada Bapak Simon
yang akan melakukan ritual memohon izin agar pengunjung yang datang ke sini terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan tetap aman sampai pulang. Memang penting untuk menyatu dengan alam agar kehidupan menjadi lebih berimbang. Ingin menikmati keselarasan seperti ini? Datanglah ke air terjun Kokor, Desa Lewomada. Sampai ketemu lagi di liputan saya selanjutnya.